Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Dira Sabrina, NIM 2019-008288 dari kelas 4A8 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah isu tentang rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Dari isu tersebut terdapat beberapa fakta yang terkait nih teman-teman. Fakta yang pertama yaitu PT Waskita Karya melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road melakukan divestasi saham konsesi ruas tol Medan Kuala Namu tebing tinggi sebesar 30% ke investor asal Hong Kong King Serings Ltd dengan nilai transaksi sebesar 824 miliar dan keuntungan yang mencapai 360 miliar. Fakta yang kedua yaitu adanya rencana divestasi saham terhadap 9 ruas tol diantaranya 3 ruas tol di Jabodetabek, 1 ruas tol di Jawa Barat, 2 ruas tol di Sumatera, 2 ruas tol di Trans Jawa, dan 1 ruas tol di Jawa Timur. Fakta yang ketiga yaitu dana yang diperoleh oleh PT Waskita Karya dari hasil divestasi tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada kreditur dan sisanya digunakan sebagai tambahan modal dan investasi proyek infrastruktur lain. Fakta yang keempat yaitu PT Waskita Karya hanya menjual konsesi atau hak pengelolaannya saja. Jadi, kepemilikan aset jalan tol tetap ada di tangan negara. Jika masa waktu pengelolaan atau konsesi habis, maka aset tersebut akan kembali lagi kepada negara. Selanjutnya yaitu, apakah ada keuntungan dan kerugian dari dilakukannya rencana tersebut? Untuk PT Waskita Karya tidak ada kerugian yang ditimbulkan karena PT Waskita Karya tetap memperoleh keuntungan setelah memenuhi kewajiban kepada kreditur. Dari hasil tersebut dapat digunakan untuk tambahan modal, meningkatkan keuntungan perusahaan yang lebih sehat, dan investasi proyek lain. Dan untuk negara tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari rencana tersebut karena negara masih memiliki aset tersebut sebab yang dijual hanya konsesi saja. Dan jika kontrak hak pengelolaan sudah habis, maka aset tetap menjadi milik negara, serta negara juga tetap mendapatkan dividen. Selanjutnya, pendapat saya, apakah mendukung atau menolak rencana penjualan tol oleh pemerintah tersebut? Dari mengetahui beberapa fakta-fakta yang terkait, saya pastinya mendukung rencana tersebut. Karena pihak PT Waskita Karya hanya menjual konsesinya atau hak pengelolaan saja, bukan asetnya, dan aset pastinya tetap milik negara, dan tentunya negara tetap mendapatkan dividen. Dalam penjualannya pun dilakukan selama beberapa tahun, jadi jika kontrak telah berakhir maka aset akan kembali lagi kepada negara. Akan tetapi, dalam pemberian harga divestasi harus ditawarkan ke nilai di atas book value agar hal tersebut tidak merugikan negara. Selain itu, bagi PT Waskita Karya sendiri dengan menjual konsesi ruas tol, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan menyehatkan keuangan perusahaan. Sekian dulu ya pembahasan kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.